Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bang Dame dan teman-teman Dialog Maya, kita melanjutkan sensi kontemplasi kita masih di surat Al-Hujurat sekarang ayat 6 nanti sampai ayat 8, di mana kita kemarin sudah membahas dari apa itu surat Al-Hujurat, sebab turunnya, terus kemudian juga mulai dari ayat pertama itu membahas tentang ruang-ruang batin kita, di mana ayat pertama itu menekankan bahwa ketika kita sudah mulai melakukan perjalanan ke dalam, menyusuri ruang-ruang batin kita, atau kita sebut hujurat. Hujurat itu kamar-kamar batin kita. Sebenarnya baru kita sadar, Bang, suara-suara apa yang hadir di dalam ruang batin kita. Di situ ada suara ego, suara akal, suara budi gitu kan, suara nurani, suara kolbu, yang kemudian nanti disimpulkan dengan suara Rasul, suara Allah dan sebagainya. Gitu kan. Nah, di ayat yang pertama itu Allah memperingatkan kepada kita, kalau kita mau menuju kepada Tuhan, jangan sekali-kali mendahului kekuasaan Tuhan. Jangan mendahului kedua tangan Tuhan dan tangan Rasul. Itu kita sudah bahas. Maksudnya apa sih? Orang yang sudah mau masuk ke dalam perjalanan spiritual itu, egonya itu harus sudah mulai dilirihkan gitu kan. Jangan sampai suara ego ini mendahului suara Tuhan. Kalau suara ego ini lebih kencang atau lebih mendahului suara Tuhan, nanti apapun yang kita lakukan sebenarnya hanyalah representasi dari ego-ego kita itu kan. Makanya dari ayat pertama Tuhan itu sangat memberikan perhatian kepada kita. Kalau memang kita itu sungguh-sungguh mau menyusuri ruang batin kita, mau menuju kepada Dia, itu harus mulai aware. Bedakan, ini suara mana nih? Suara mana nih yang sedang mendominasi? Itu sih sebenarnya, Bang. Terus kemudian dilanjutkan ayat ketiga dan sebagainya. Itu lebih pada orang-orang yang sudah mulai memelankan suara egonya itu. Kalau suara ego sudah mulai pelan, di situ sayup-sayup terdengar tuh suara Tuhan mulai membimbing gitu, Bang. Nah, tetapi karena pola-pola lama kita yang dulu kita sudah nyaman dengan ego, bagaimana ego itu ketika sudah mulai pelan, itu pun masih ada effort ternyata. Effortnya apa? Pasti ketika kita mau berubah, pola-pola lama itu juga masih kadang-kadang menyeret kita. Gitu. Makanya di situ ayat-ayat, kalau nggak salah ayat 4 itu juga diperingatkan juga. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Bahkan ada orang-orang yang memang sudah menuju kepada Tuhan tapi masih membawa egonya. Itu dikatakan aksaruhum la yaqilun. Orang-orang yang masih membawa ego tapi di satu sisi ingin menuju kepada Tuhan, itu dikatakan orang-orang yang tidak berakal gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar-benar setia menunggu datangnya Rasul itu, datangnya Tuhan melalui utusannya itu, itulah sikap yang terbaik. Dan Allah itu maha mengampuni dan juga maha menyayangi. Itu kita sudah bahas. Sebelum kita melanjutkan, Bang, ayat ke-6 sampai ayat ke-8, mari saya pribadi dan Bang Dame mengajak teman-teman untuk silent dulu. Untuk silent dulu, kita hening, kita masuk ke kolbu kita, dan dilanjutkan Al-Fatihah. Silent dimulai. Al-Fatihah. Nah,
Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tadarus kita, Bang Dami. Ayat 6. Nah, ayat 6 itu kita sambungkan dengan ayat sebelumnya. Itu orang-orang yang sudah mulai memelankan ego. Tetapi ketika orang sudah mulai memelankan suara ego itu, ternyata ego itu belum mati, Bang Dami. Ego itu masih ada sisa-sisa, dan kalau kita nggak waspada itu bisa menelusup, bahkan dia bisa lebih halus gitu. Dia jubahnya itu bisa berganti-ganti, Bang Dami. Nah, itu nanti kita bahas di ayat 6 ini. Saya baca ayatnya dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau nggak salah ayat ini sudah saya sedikit cuplik menjadi IG post saya, Bang Dame, yang di Dialog Maya. Ayat ini bercerita tentang orang fasik. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mulai mengenal cahaya Tuhan itu. Cahaya Tuhan itu sudah mulai hadir di ruang batin dia gitu kan. Inja akum fasikun. Jika datang kepada kalian itu orang fasik. Nanti saya jelaskan orang fasik itu seperti apa. Datang binabain dengan membawa sebuah kabar, dengan membawa sebuah berita. Fatabayyanu, maka periksalah, maka telitilah. Jangan terima-terima aja. Antusibu qaumam bijahalatin. Karena kalau kita terima-terima aja, kita akan tertimpa itu. Kauman, sebuah kaum itu bijahalatin, karena sebuah kebodohan. Fatusbihu alama fa'altum nadimin. Fatusbihu, maka mereka itu menjadi alama fa'altum nadimin. Dia itu menyesal terhadap apa yang kita kerjakan, gitu kan, kita perbuat. Jadi di sini sebelum kita panjang lebar membahas ayat ini, saya akan sedikit mengulas dulu orang fasik itu seperti apa. Fasik dalam bahasa agama itu dikatakan orang yang immoral, orang yang tidak bermoral, atau orang yang tidak sopan, orang yang tidak sopan, atau orang yang punya kecenderungan untuk berpaling dari kebenaran. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk mengajak kita keluar dari kebenaran, untuk menyimpang dari kebenaran, itu orang-orang fasik. Misalnya nih ya, kita hari ini mau IG live, mau belajar Al-Quran bareng. Tiba-tiba itu ada teman kita misalkan, enakan nonton bareng, enakan ini, enakan itu. Nah, itu kan berarti ada orang yang punya kecenderungan untuk mengeluarkan kita, menarik kita dari kebenaran gitu kan. Nah, ini tidak hanya terjadi di luar, Bang Damin. Ternyata suara-suara ini juga terjadi di dalam diri kita sendiri. Terjadi di ruang-ruang batin kita. Ruang-ruang batin kita itu ada yang fasik, yang ada kecenderungan untuk tidak taat pada kita dan mempunyai kecenderungan untuk mengeluarkan kita dari kebenaran, dari kedamaian hati kita sendiri. Baru nonton TV, tiba-tiba keingetan gitu kan, temennya, keingetan sahabatnya, keingetan keluarganya, yang ketika dia fokus nonton itu tiba-tiba buyar. Ini contohnya yang paling gampang ketika lagi Allahu Akbar, lagi sholat gitu kan. Tiba-tiba ada suara yang datang, teng gitu kan. Bubar tadi sholatnya. Hanya gara-gara ingat jemuran yang belum diangkat gara-gara hujan gitu kan. Itu kan fasik. Nah, suara-suara ini kalau datang pasti bawa berita, Bang Dawi. Pasti bawa kabar, pasti bikin drama, ya, bikin ceritanya sendiri gitu kan. Nah, suara-suara ini kan disebut suara-suara yang fasik. Yang tujuannya apa? Tujuannya ingin mengeluarkan kita dari momen kita sama dengan hati kita, momen kita
damai dengan hati kita. Momen kita itu fokus pada Tuhan. Nah, itu pasti ada suara-suara itu. Makanya jika datang kabar itu, ada kefasikan, ada orang fasik itu, ada suara-suara fasik itu datang ke dalam batin kita harus punya sikap. Sikapnya apa? Fatabayyanu. Periksa. Kalau bahasa Bang Dami, self inquiry gitu kan. Siapa nih yang ngomong? Siapa nih yang lagi mau membuat cerita, membuat narasi-narasi, siapa itu? Karena Bang Dami, kalau kita nggak periksa, itu antusibu qaumam bijahalatin. Jika kita itu menyikapinya dengan bodoh, dengan ignorant, itu efeknya fatal. Efeknya itu benar-benar menyeret kita ke dalam jurang atau labirin-labirin ilusi, kalau bahasa saya kayak gitu. Akhirnya apa? Fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kita pun menyesal terhadap apa yang kita lakukan sendiri. Karena tadi tidak kita periksa, kita itu bodoh, kita itu ignorant. Gitu kan. Di sini teman-teman mungkin sudah dapat sedikit poinnya kan. Jadi kalau ada orang fasik itu tidak harus sesuatu yang di luar diri kita, di dalam diri kita juga ada suara yang fasik tadi yang mau mengajak merebut fokus kita dari kebenaran, fokus kita dari Tuhan. Makanya harus tegas nih. Tegasnya ya periksa, amati gitu kan. Kalau bisa jangan login. Saya suka itu bahasa Bang Nami. Jangan login di situ. Apapun ceritanya kalau kita login di situ, dia lebih powerful masalahnya. Ya kan kalau kita nggak sadar. Nah ini Bang Dami. Mungkin Bang Dami bisa sedikit memberikan gambaran ulasan suara-suara fasik itu seperti apa sih contohnya dalam dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa contohnya kan fenomena di luar ataupun fenomena di dalam diri kita kan. Silakan Bang Dami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan yang sudah berupaya membawa kita bisa menyentuh petunjuk Allah melalui teks Al-Quran, Mushaf, dan sekali lagi yang lebih penting itu adalah kita bisa merasakan koneksi dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi bukan sekedar paparan yang sifatnya angin lalu gitu. Kalau sekarang justru kita mau login nih gitu ya, login gitu. Tadi sudah diantarkan lagi mengingatkan kita perlu diulang-ulang. Kita bahkan yang sudah merendahkan suara ego kita di hadapan Rasul ya. Rasul itu representasi dari suara hati. Allah itu berarti yang lebih powerful lagi ya. Nah di situ diingatkan si kefasikan itu masih suka datang ya. Kefasikan dalam konteks di luar itu adalah sebenarnya banyak sekali teman-teman. Di era sekarang ini kita kebanjiran di HP kita itu banyak banget tuh. Ya kan notifikasi gitu kan. Saya sudah janji malam-malam untuk melakukan satu pilihan positif, pilihan yang membuat saya lebih konsentrasi, lebih fokus pada perbaikan diri. Besoknya itu udah langsung dihajar tuh, digoda gitu loh, si fasik itu. Yang jelas, yang penting dalam dialog ini, sahabat-sahabat sudah mulai menyadari tuh, nggak lagi kita nuduh-nuduh kefasikan yang di luar. Justru yang paling kita harus sadari, waspadai adalah suara kefasikan dari dalam diri kita. Ya, dia itu jago sekali berargumen gitu. Berargumen. Saya sendiri, Mas Hasan juga pasti mengalami setiap hari. Pasti mengalami. Nah, karena kita masih ada tubuh ini, ada pikiran gitu ya. Nah, kalau pengalaman saya, kalau itu datang, itu saya selalu kenali lagi tuh suara batin yang suara Rasul, ya kehadiran Rasul kita sebut saja, yang sudah akrab dengan kita. Gitu. Kehadiran Rasul yang sudah akrab dengan kita, itu kan bisa kita mengundangnya itu dengan salawat teman-teman. Itu adabnya dalam tradisi Islam di pesantren. Kalau kita ingin terkoneksi dengan
suara Rasul, ya salawat dengan penuh hikmat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu kan. Itu kan menunjukkan kerendahan hati kita, karena kita sulit sekali terkoneksi dengan suara kehadiran Rasul itu. Gitu. Rasul kan utusan Allah. Utusan Allah itu dalam bentuk form apa saja. Kalau sudah suara katakan kehadiran Allah, itu sudah clear. Gitu. Udah malah formless gitu. Sudah terjawab dengan jelas gitu. Jadi setiap hari kita mengalami perang itu gitu. Setiap hari. Jadi salah satu ini bahasa saya teman-teman. Utusan Allah pada saya yang membuat saya kembali kepada uh, kehadiran suara Rasul. Saya sering memakai napas, Mas Hasan. Karena pikiran kepasikan itu kan gua jalan-jalan tuh. Kalau sedikit aja saya login, dia bikin argumen. Waduh, dia bikin buka data di sini. Ada data di sini, ada di sini. Kan gini dulu. Wah, tahu-tahu udah 3 jam gitu kita begitu. Karena itu, ketika saya sudah mengenali gejala-gejala si fasik ini dalam diri saya, bentuknya dalam bentuk suara pikiran. Kalau pikiran dominan jadi perasaan, jadi baper, itu tiba-tiba saya langsung napas sadar. Saya bawa pulang. Jadi saya bawa pulang pikiran itu beberapa kali, karena napas itu utusan Tuhan buat kita, sang hidup. Kalau teman-teman sudah familiar dengan saya nyebut itu, karena ini sudah mulai halus. Kenali aja teman-teman. Kenali utusan Allah, kehadiran Rasul pada kita yang akrab dengan teman. Cirinya adalah apapun yang mengingatkan kita pada Allah, itu utusan. Ketika dia bersuara, rendahkan suara ego. Jangan ngotot. Kalau kita kencangin suara ego itu jadi mengecil, jadi nggak kedengaran. Lagu-lagu tertentu yang mengingatkan kita pada Tuhan itu sebetulnya kehadiran Rasul. Ya, lagu. Kalimat tertentu termasuk salawat tadi. Ya, jadi begitu dia sudah bekerja, sudah kita kembali mendengar. Nah, kalau kita ikutin itu, kita jadi kalah. Udah akal kita udah dikuasai. Akal itu gampang banget loh dikuasai ego. Betul. Kalah-kalah namanya. Udah kalah-kalah. Cari pembenaran gitu ya. Tapi kalau kita ngomong begini, bukan berarti kita udah jago loh ini. Bukan ya, teman-teman. Ini kita lagi berbagi nih. Supaya kita sama-sama ya melakukan journey gitu. Ini kan pembahasan kalau sudah mulai ada cahaya kolbu terbuka, kita mulai menyelam. Kebanyakan orang sih nggak ngeh dengan dialog-dialog seperti ini. Kira-kira gitu, Mas Hasan. Jadi, kalau kita sudah akrab dengan kehadiran Rasul pada kita, dari situ kita jadi mengenal bagaimana Allah berbicara pada kita. Cirinya adalah tidak ada keraguan, la riba fihi hudalil muttaqin. Saya sering sampaikan itu. Tidak ada keraguan, jelas, mendamaikan, sudah. Ini terjadi menyerang kiai, ustadz, pastor, politikus, apalagi itu banyak terjadi setiap hari nih teman-teman gitu. Ini gunanya kita di sini dialog dalam rangka itu. Nah, saya sebenarnya ingin diteruskan lagi nih karena kaitan nih sama nomor 7 nih, ayat 7-nya. Oke. Setelah itu kan. Tapi soalnya sebelum ke situ mungkin ini saya perlebar lagi nih Bang. Range-nya fasik itu seperti apa biar teman-teman lebih ngeh lagi. Misalnya ya Bang Dami, wajah kefasikan itu sangat halus Bang Dami. Ini kan yang sering ditanyain mungkin sama teman-teman. Mas, bagaimana ya membedakan suara kolbu, suara akal, suara ego, dan yang lain-lain itu? Nah, padahal di satu saat itu ada wajah kefasikan yang makin canggih, makin halus. Kalau saya ingat ini Bang Dami, manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu gini.
ketika dia itu sudah sampai pada tahap dekat dengan Tuhan, Bang Lani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dengar suara-suara, yang mana suara itu mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, laqad abahtu lakal muharramat. Aku sudah menghalalkan kamu atau membolehkan kamu, tidak melarang lagi apa yang diharam-haramkan oleh aku, gitu kan. Nah, suara itu kan seolah-olah kalau kita sudah pada state tertentu, itu kayaknya semuanya jadi boleh bagi kita. Nah, ini loh Bang Dami. Karena bajunya atau jubahnya sudah nggak kasar lagi gitu. Kalau jubahnya kasar itu kan kita gampang mendeteksi kan. Kalau jubahnya sudah jubah ustadz atau jubah mursid atau jubah, bahkan jubah menggunakan jubah ketuhanan itu kan semakin halus. Suara kefasikan itu semakin sulit dideteksi. Nah, bagaimana biar Bang Dami bisa berbagi ke teman-teman ini, semakin halus kita semakin bisa membedakan itu, Bang Dami. Silakan Bang Dami. Iya, itu teman-teman, itu saya juga sering mendapatkan pertanyaan dari sahabat-sahabat, bukan sahabat-sahabat yang saya ketemu di pasar atau di mall gitu, tapi sahabat-sahabat dekat yang sudah mulai melakukan jalan spiritual gitu. Banyak sekali. Karena saya juga mengalami itu, saya berbagi bagaimana saya melewati pertempuran dalam diri saya itu. Jadi jubah kefasikan itu menampil dalam jubah kesolehan, spiritualitas. Ya, dan itu membuat kita jadi bingung gitu. Karena itulah periksalah dengan teliti kan itu tadi. Maka periksalah kalau ada berita yang disampaikan kefasikan itu, baik itu. Sekarang kan kita bukan lagi dari luar kan. Tapi kan begitu kita dapat berita dari luar, kita akan olah itu di dalam. Kita diam. Bingung kita. Wah, ini kan yang ngomong sih. Ini yang ngomong itu guru saya, yang ngomong itu sahabat saya, yang ngomong itu ibu saya. Kok begini ya? Itu kan pertempuran itu di dalam. Itu jangan mengambil kesimpulan. Kalau di situ ada perdebatan sengit dalam. Tapi ini saya coba ajak ke Bhagavad Gita-nya ke Mas Hasan. Justru Krishna itu ngajarin Arjuna itu di medan perang gitu loh. Bhagavad Gita itu dijelaskan di medan perang gitu. Jadi kalau teman-teman di sini lagi merasa begitu, tidak usah ini menyalahkan orang. Nah itu kalau tips yang bisa saya sharing. Jangan menghabiskan waktu login menyalahkan orang, menganalisa orang, merasa paling benar, tetapi langsung fokus. Ini kenapa nampak di depanku? Aku terguncang Tuhan, aku bingung, pasti engkau tahu, aku ingin bertemu Rasulmu gitu kan. Rasul itu. Iya. Rasul itu kan utusan Tuhan. Hati berarti Bang. Ya, di situ. Jadi jangan dibiarkan pikiran itu untuk berargumen menyalahkan orang, menyalahkan situasi, dan mencari pembenaran buat diri kita yang sedang harusnya gini. Wah, itu ribet itu. Nah, saya ingatkan lagi, di saat seperti itulah kita bisa nanti mengenali bagaimana Krishna. Krishna itu kan sepadan juga dengan kerasulan datang kepada kita. Nah, dipaparkan di situ bagaimana kita bisa melewati itu. Nah, jadi, dan tips saya ini belum tentu pada konteks teman-teman harus begitu langsung, enggak. Tapi setidaknya situasi batin ini bisa dipahami teman-teman dan diterima. Disitulah saya pribadi, kenapa saya mengenalkan self-inquiry, periksa. Ini suara ego saya. Ego itu kan cenderung menyalahkan dan menyalahkan dirinya, mencari pembenaran buat dirinya. Kalau akal dia menimbang-nimbang secara. Tapi begitu kalau kita diam, tulus, rendah hati, lebih baik. Aku sedang bingung Tuhan. Tidak tahu bersikap apa yang paling tepat. Nah, sabar. Di sini kan ada itu kan. Kalau yang sebelumnya kan sabar, nanti akan ada jawaban. Tapi kalau kita ikutin
kebenaran itu dan kelihatan logis, nanti kamu akan menyesal. Mm-mm. Kamu tidak akan ditimpakan musibah kan? Iya, betul. Agar kamu, nah kalau kita nggak ikuti, kita nggak ditimpakan musibah. Mm-mm. Jadi teman-teman mungkin ya, fatabayanu, kata tabayun itu kan akrab sekali kan, Saya yang tabayun biasanya ya. dipakai oleh ya dipakai oleh teman-teman NU. Kalau saya biasanya mau melakukan cross check atau apapun itu namanya tabayun. Minimal teman-teman, kalau suara-suara fasik itu datang, tabayun pertama, cross check atau upaya kita untuk meneliti, memeriksa itu dengan suara akal kita, Bang Dami. Ya, Hmm. ini logis apa enggak sih? Ketika berita ini datang atau suara-suara cerita-cerita itu datang, paling enggak periksa pertama kali dengan suara akal, ya kan? Baru kemudian kalau kita sudah periksa suara akal, akal kita pun belum menemukan, tadi Bang Rami, kita periksa dengan suara kolbu, hening misalkan. Kita juga sudah membahas itu Bang Rami ya, di dialog maya, bagaimana suara akal sama cahaya akal dan cahaya kolbu, mungkin teman-teman bisa dibuka lagi di dialog maya itu. Nah, ini memang menarik Bang Dami. Justru kita ketika mau menuju kepada Tuhan, inilah halangannya. Bukan baik-baik aja, Pasti, justru inilah pasti halnya. datang. Pasti Betul. datang. Dan halangan ini justru kalau menurut aku untuk membuat kita tambah kuat loh, tambah clear melihat. Coba kalau nggak ada, Standing as awareness. Standing as iya. awareness. Coba kalau nggak ada suara kefasikan, kita juga nggak clear melihat Tuhan, melihat cahaya Tuhan. Jadi jangan dibenci fasik itu juga, tapi juga jangan kemudian ditanggapi ya Bang Dami ya. Kalau kita Jangan tanggapi ya ditantang. kita iya jangan juga dipancing atau kita tantang-tantang nggak boleh juga. Kalau enggak kita kena juga oleh suara kefasikan itu. Ini saya ke teman-teman kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas bisa aja ditulis di kolom komentar ya. Ini Saya sudah lanjutkan ada ya nih. Bang Dami. Boleh, Oke, tapi oh ya, saya lanjutkan dulu aja ya. silakan. Lanjutan ayat ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, inilah indahnya Al-Quran, Bang Nek. Jadi ketika kita sudah didatangi suara-suara fasik yang membuat drama-drama, membuat cerita-cerita hidup di dalam diri kita, ataupun di luar gitu kan. Kita, Tuhan itu menyuruh kita merenung. Wa'lamu, ketahuilah kamu semua itu anna fikum, sesungguhnya fikum di dalam diri kalian itu Ada Rasul. Rasulullah. Itu ada Rasul, iya kan? Betul. Iya kan? Jangan khawatir, di dalam diri kamu itu sudah ada suara Rasul itu yang memberikan petunjuk sebenarnya. Tapi kalau kita sibuk atau tidak fokus hanya melihat suara-suara apa fasik tadi yang lalu lalang, gitu kan Bang Dami. Kita ya nggak fokus pada Rasulnya, akhirnya kan gitu. Makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kalian itu ada Rasul, utusan Allah. Lau yuti'ukum fi kasirin minal amri la'anittum. Ini luar biasa. Jika dia, Rasul itu menaatimu fi kasirin minal amri dalam berbagai urusanmu, la'anittum. Kamu itu akan terbebani. Kamu itu akan kesulitan, menderita. Jadi, kamu cari ritmemu. Jangan kamu itu kemudian menerapkan suara Rasul itu memaksakan itu. Karena kamu belum terbiasa, Bang Dami. Iya nggak? Kalau kita Hmm. belum terbiasa mendengarkan suara Rasul, memaksakan diri untuk taat pada suara Rasul itu, sedangkan battle itu, peperangan itu masih menggoncang sana, menggoncang sini, itu juga membuat kita suffer juga loh, Bang Nami. Maka di situ ada tali ulur kan. Nah, di sini indahnya yang saya bikin IG post itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dan tetapi Allah itu memberikan cinta ilaikum kepada kalian semua. Cinta kepada apa? Al-iman, kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum.
dan memberikan atau menghiasi cinta itu, cinta terhadap keimanan itu di dalam hati kalian semua. Nah, ini indahnya Bang Nami. Kalau saya dapat inspirasinya itu seperti ini. Kalau kita mau pengen berubah, ya kan, melakukan perubahan lebih baik itu kan. Kalau kita memaksakan diri, kan kita tahu nih, wah saya kok males-malesan ya. Suara Rasul saya mengatakan kalau kamu males-malesan terus, bakal hidupmu itu sengsara. Itu kan suara Rasul kan, tegas Rasul itu kan. Tapi dalam prakteknya kita nggak bisa itu nurutin suara ini langsung melakukan perubahan dengan apa ya, instant change. Jadi perubahannya itu instan itu sulit loh. Makanya di situ kalau mau melakukan perubahan kata Allah ada cinta deh di situ. Kamu lakukan dengan cinta. Walakin Allah habbaba ilaikum. Tapi Allah itu menjadikan cinta kepada keimanan wazayyanahu fi qulubikum dan menghiasi cinta itu di hati kamu. Agar kamu ketika melakukan segala sesuatu itu tidak berat. Endingnya kan apa yang dikatakan Rasul itu memang benar. Misalkan kalau kamu malas, misalkan kerja itu kamu tidak akan punya rezeki misalkan. Itu benar, tapi untuk perubahan menjadi diri yang rajin, diri yang ulet, bekerja dan sebagainya. Kalau perubahannya itu enggak gradually gitu kan, langsung pengennya instan, itu berat juga. Makanya dalam menjalaninya Tuhan itu memberikan cinta, rasa cinta di dalam hati kita dan menghiasi hati kita itu dengan rasa cinta. Oke, hari ini walaupun rada telat, nggak apa-apa. Tapi saya senang loh. Tapi di sini ada rasa cinta untuk melakukan. Gitu. Dan yang kedua, wa karroha ilaikumul kufro. Dan kita itu benci. Wa karroha dan Allah itu memberikan kebencian kepada ilaikum, kepada kalian semua, al-kufro, kepada kekufuran gitu kan. Wal fusuko, dan fasik, kefasikan, wal isyan, dan isyan, kedurhakaan, ulaika humur rasyidun. Orang-orang yang semacam itu ditumbuhkan hatinya dengan cinta gitu kan. Tapi di satu sisi juga Tuhan memberikan kebencian kita itu masuk ke dalam pola-pola lama kita gitu kan. Berupa apa? Kekufuran, berupa apa? Kefasikan, berupa al-isyan, kedurhakaan. Nah, disitulah kita baru termasuk orang-orang yang rasyid, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, diberikan petunjuk itu. Nah, ini coba teman-teman bisa melihat stepnya Tuhan itu indah banget loh. Walaupun di situ ada suara Rasul, tapi kalau kita memaksakan berubah sesuai dengan suara Rasul kita, itu berat ternyata. Dan disitulah Tuhan memberikan cinta kepada kita. Bagaimana melakukan walaupun setapak demi setapak. Kalau kita di situ mencintai pekerjaan itu, mencintai perubahan itu, disitulah kita akan rasyidun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bukan hanya cinta, Tuhan juga memberikan kebencian kita untuk terjebak pada pola lama, yaitu kekufuran, fusuk, yaitu kefasikan, dan isyan. Nah, silakan Bang Nami, bisa Ya, diperjelas ya. lagi. Gitu. Terima kasih. Ini indah banget itu dari betapa Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kita melalui roh kita itu, yang maha tak terbatas itu hadir pada kita yang terbatas ini sebagai roh itu, dan roh itu menampil lagi sebagai utusan Rasul in you gitu. Itu penting tuh teman-teman. Jadi malam ini mulai ada spektrum kesadaran bagi kita, tidak lagi meletakkan makna kerasulan itu pada sosok sejarah, ya karena kita tidak bertemu kan gitu. Tetapi terang-terangan di sini kitab suci Al-Quran mengatakan ada Rasul di dalam dirimu gitu ya. Dan ini masuk akal gitu. Ya tentu saja Nabi Muhammad SAW contoh yang ditampilkan dalam ruang dan waktu sebagai sosok yang menampilkan kesempurnaan dari acting sebagai
peran ilahi di muka bumi ini dan nabi-nabi yang lain. Nah, ketika suara Rasul di diri kita masih lemah, nah itu saya mengatakan gitu Mas Hasan, masih Iya, iya. lemah. Memang tidak bisa gitu. Tidak bisa langsung. Nah, itu kan prosesnya tuh. Ini kalau saya menangkap ini karena perjalanan kita suara Rasulnya masih lemah. Suara hati, suara yang selalu membawa kepada kebaikan, perubahan yang lebih baik, mendekati Allah, itu masih lemah. Karena masih si fasik ini masih monster gitu, masih merajai gitu. Tidak usah buru-buru gitu. Ya, jadi mulai dari hal-hal sederhana yang kita bisa mencintainya gitu. Ada antusiasme di situ. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita melakukan, misalnya saya berjanji pada diri saya, disiplin sholat itu betul-betul meditatif. Itu besoknya langsung tuh kegoda. Gak sinkron lah sama waktu kerja, malas lah dari dalam, semua mensabotase. Itu bentuk dari kefasikan. Ya, Suara fasik suara. tidak tinggal diam, Bang Demi. Iya, iya, dia tidak tinggal diam, dia bergerak terus, nggak mau dia gitu. Dan itu kan perang yang benar-benar kita rasakan dan saya rasakan juga. Nah, disitulah kita mulai mendengarkan suara Rasul itu dalam bentuk tuntunan nurani, tapi kita lakukan yang paling bisa kita lakukan dulu. Nah, nanti itu akan membesar, membesar. Lama-lama kita akrab dengan bagaimana kekuatan Rasul itu mendominasi. Kalau sudah demikian, kita akan terjauh dari kafir ini juga bukan kafir orang di luar lagi ya. Kafir itu kebodohan kita ignore. Kefasikan kita itu ngeyel gitu kan. Nyari pembenaran aja gitu. Nah, kedurhakaan itu kita udah aja itu dia langgar lagi gitu loh. Jadi ini tiga karakter diri individu yang gelap gitu. Satu kekafiran, bodoh, nggak tahu, tertutup. Dia sama sekali nggak sadar pada kebenaran. Kefasikan itu dia sudah tahu kebenaran, tapi masih dominan nih si monster-monster argu-argu yang menghambat ini. Yang ketiga, dia sudah tahu kebenaran, tapi dilanggar gitu. Itu kedurhakaan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita, Allah menolong kita. Kita dibuat benci terhadap itu. Makanya kita rasa bersalah kalau kita melanggar. Iya. Biar cepat balik. Jadi perasaan bersalah itu adalah panggilan untuk balik. Balik ke hati kita, ke kolbu. Tapi jangan lama-lama merasa bersalah. Jangan Ntar jadi lama-lama suara fasik lagi ya, Bang fasik Demi. lagi tuh. Jadi kayak seolah-olah di dunia ini dia paling menderita, paling wah lihat dong diri gue. Nah itu fasik lagi tuh. Coba. Tapi itu kira-kira. Nah jadi kalau kita bisa melewati ini, kekafiran dalam diri, kefasikan dalam diri, kedurhakaan dalam diri dengan mengikuti Rasul, sehingga Allah betul-betul dominan dalam batin kita, kita alami, itu jalan yang lurus. Betul. Makanya Bang Rami, selain kita itu benci untuk, kalau bahasa saya sih simpelnya, kita kembali ke pola lama. Pola lama itu apa? Kita tadi, ignorant itu kan pola lama kita, malas-malasan pola lama Kok kita gue tadi. gitu lagi sih gitu ya? Kok saya begitu lagi sih? Iya, makanya kita itu sebenarnya benci terhadap diri kita yang seperti itu, gitu loh. Yang kuper tadi, yang ignorant, yang diajak gini, Melanggar. maker. Iya, melanggar, udah gitu banyak sekali cengkuneknya gitu, alasan-alasannya gitu kan. Nah, itu kan fasik gitu kan. Nah, Tuhan itu memberikan rasa kebencian terhadap diri kita yang kayak gitu loh. Satu sisi, Tuhan juga memberikan kita rasa cinta untuk kita itu berubah untuk lebih baik lagi. Untuk kepada iman, untuk lebih pada dekat pada Tuhan. Jadi ada dua resep kalau saya nyebut ya Bang Damik.
Kalau kita mau benar-benar mendengarkan suara Rasul kita itu lebih amplifiernya itu lebih gaungnya lebih gede lagi. Harus ya memang pelan-pelan. Satu, kita harus ada memang komitmen untuk meninggalkan pola lama kita, yaitu punya rasa kebencian untuk kita masih masa begini-begini terus gitu kan. Tapi satu sisi juga ada rasa cinta. Tuhan menumbuhkan rasa cinta kita untuk berubah. Itu yang kedua. Makanya yang pertama itu habbaba ilakumul iman. Tuhan memberikan rasa cinta kepada kita itu iman untuk terus gitu kan, terus menuju Dia. Tapi satu sisi memberikan kita rasa benci, kita terjebak, ya kan? Nah itu betapa indahnya kan Quran. Quran sendiri udah ngasih metodenya loh Bang Nami. Iya betul. Iya kan? Direct path sebetulnya langsung gitu, detail gitu. Iya, kalau teman-teman baca Quran selama ini lewat-lewat aja kan, ya sayang-sayang aja gitu kan. Quran hanya jadi bacaan tapi tidak jadi petunjuk. Itu kan, itu sayang. Tuhan sudah ngasih fasilitas yang luar biasa itu. Nah, terakhir nih Bang Dami, biar nanti kita baca apa komentar dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman. Terakhir itu, fadlam minallahi wa ni'mah. Ayat 8. Fadlam minallahi wa ni'mah. Orang-orang yang sudah mulai melakukan perubahan tadi, step demi step, terus di situ ada rasa cinta, terus kemudian Tuhan juga memberikan rasa benci kalau dia masih terjebak dalam pola lamanya dia. Fadlam minallah. Itu karunia terbesar loh dari Tuhan. Wa nikmah. Dan kenikmatan yang besar loh. Coba, kurang apanya Tuhan Bang Nami ya. Sudah ngasih tuntunan. Makanya akhir dari ayat ke-8 itu wallahu alimun. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu tahu kok kondisi kita Bang Nami. Maha mengetahui bahkan. Tahu psikologi manusia itu seperti apa. Bukan hanya tahu tapi hakimun bijaksana. Dia memberikan bimbingan juga bijaksana loh teman-teman. Ini aku saja merinding baca ayat ini saat aku membaca. Berasa banget ya. Iya, Berasa banget. Masya Allah gitu kan. Kok kita masih nggak ngeh gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi saya mau Karena, menyorot bagian itu. silakan Bang. Ketika kita bisa melewati yang tadi kita sudah coba sampaikan, dramatisasi batin kita itu teman-teman. Kita bisa lewati, itulah jalan yang lurus. Ya, langsung udah kamu dapat. Itu sebagai karunia dan nikmat Allah. Dan Allah kunci dengan dua namanya, yaitu Allah Maha Tahu. Tahu kok Allah, kamu tuh suka melanggar gitu, kamu suka ngeyel, kamu suka sotoy gitu, tahu kok Allah. Tapi karena, dan Allah juga kasih kepadamu itu kecenderungan untuk ya keimanan gitu dalam hal ini. Keimanan itu kesadaran gitu ya. Dan Allah Maha Bijaksana. Allah menuntun kita itu lebih canggih banget daripada siapapun yang paling bijaksana di muka bumi ini. Nah, jadi setidaknya dialog malam ini itu memberikan satu pandangan, perspektif bagi kita bersama untuk menyadari bahwa, oh Tuhan tahu kok saya bergulat. Melanggar lagi, itu kan durhaka tuh. Nyengel lagi, itu kan fasik. Bodoh aja nggak mau tahu, itu kan kufur gitu kan. Jadi kedurhakaan, kefasikan, kekafiran, kefasikan, kedurhakaan itu ada dalam diri kita. Karakternya ego kita itu. Dan Tuhan tahu itu. Makanya kan di satu sisi Mas Hasan ada petunjuk Al-Quran, dihadirkan guru-guru yang nyambung dengan kita, dan diberikan syariat. Jadi kita sering syariat itu juga ngantuk, oh, sholatnya ini macam-macam lah. Itu tahu kok, Tuhan tetap bijaksana menuntun. Itu yang saya tadi pagi juga ngajar Mas Hasan. Di satu grup sudah 10 tahun lebih kurang saya bersama mereka. Saya bilang,
separah-parahnya perjalanan hidup kita, saya bilang, aku bersamamu, kata Allah. Jadi ketika kita tulus, rendah hati, aku bersamamu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi dalam situasi apapun hidup kita itu udah melenceng kemana, itu aku bersama. Jadi Allah selalu nemenin kita. Semakin terbuka wajah Tuhan di mana-mana dalam situasi apapun. Ya tentu saja ini enggak kan? ya teman-teman ya. Kita nyicip-nyicip dikit ya apa yang karunia dari Allah dari kitab suci. Ada komen enggak, Bang? Komen ini? Silakan. Iya, paling enggak dari 3 ayat yang kita baca ini, kita kan jadi sudah mulai sadar nih ruang batin kita. Oh, ternyata pergulatannya seperti itu, gitu kan. Dan ini semua udah dikupas dalam Al-Quran, sudah dibahas dalam Al-Quran. Kita sendiri aja mungkin belum ngeh aja, gitu kan. Selama ini kita baca Al-Quran, tapi ternyata isinya luar biasa, dahsyat, ya kan? Nah, kalau kita sudah mulai mahir membedakan mana ini suara Iko, mana suara Rasul, mana suara Tuhan dan sebagainya itu, Bang Dami. Kita kan jadi hidup ini waspada, udah otomatis kan, waspada. Oh, suara apa nih? Suara apa nih yang datang nih? Suara apa nih? Nah, itulah namanya tabayun, ya kan? Tabayun itu nggak langsung bodoh, tiba-tiba suara apa yang datang, tiba-tiba langsung ditangkap gitu aja gitu kan. Ditanggapi. Akhirnya dia muter dalam drama, dalam cerita yang dibikin oleh fasik tadi, gitu kan. Nah, ini kan pegangan juga bagi kita. Kalau suara apapun yang datang dalam batin kita, nggak harus dari luar. Kalau dari luar kan gampang lah kita bisa bertabayun. Kalau yang nyelip-nyelip di dalam itu sulit, gitu kan. Itu godaannya mulai dari yang kasar sampai yang halus itu tadi sudah kita bahas. Banyak sekali teman-teman. Makanya kita harus pandai-pandai untuk mulai sadar, mulai berlindung kepada Tuhan sih ya Bang Tami ya. Sampai tadi suara Rasul kita itu sudah mulai membesar dan memberikan suara yang benar-benar lebih jelas lagi. Kita ke pertanyaan teman-teman nih Bang Tami ya. Ada pertanyaan dari ini dari berdamai dengan kanker nih. Mbak Rahmi. Mbak Rahmi. Oke, Mbak Rahmi bertanya, Bang Dame, barusan aku dengar rekaman dialog Maya, ada perkataan Abang, apapun perannya yang penting sadar, termasuk peran Hitler. Bukannya kalau kita sadar akan membawa kebaikan bagi kemanusiaan. Ya, artinya mungkin di situ Mbak Rahmi mengatakan Hitler kan tidak membawa kebaikan. Bukannya kalau kita sadar itu justru perilaku kita atau kita bahkan memberikan kemanfaatan kepada orang lain kan, kebaikan itu kan. Silakan Bang Dami. Ya, jadi ini Mbak Rahmi ini pembahasan seumur hidup ini untuk bisa menyadari itu. Kenapa Tuhan nongolin Hitler kan? Jadi bukan berarti kita setuju cara Hitler, bukan kan gitu. Ya. Ini kalau Mbak Rahmi itu menonton dialog Maya 1, 2, 3, sampai berapa sekarang Mas Hasan? 9 ya? Sudah 9. Sudah 9 nanti ngerti itu kenapa tiba-tiba muncul ada peran itu, kalau nggak salah itu tentang panggung sandiwara kan. Jadi dunia ini sebagai panggung ya. Jadi bisa nanti diikuti lagi dan bisa dialog dengan kita tuh Mbak Rahmi ya, tentang itu ya. Kalau sudah sadar malah nggak begitu gitu ya. Kan ada tuh dialognya orang beriman. Kenapa ya di dunia ini terjadi pertumpahan darah? Kenapa nggak dibuat aja beriman? Tuhan kan nggak mau semuanya beriman. Nggak ada ceritanya dong. Sebuah film sutradara mana suka kalau nggak ada konflik. Itu Mbak Rahmi. Jadi jangan musuhi konflik. Konflik itu keniscayaan dalam hidup. Tapi belajarlah sadar menyaksikan peran konflik dalam hidup ini. Dulu ada Fir'aun, ada
ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim. Sampai sekarang, bahkan sampai zaman Star Wars nanti, Star Trek, itu akan selalu ada. Itu kira-kira ya. Jadi jangan musuhi konflik. Konflik yang hadir pada kita tampak di depan mata, itu mengingatkan kita untuk menyadari konflik di dalam yang tadi sudah kita bahas. Ya artinya semua itu punya peran ya Bang Dami. Ya kalau saya tangkap dari pertanyaan Mbak Rahmi tadi, Mbak Rahmi masih melihat antara ini baik, ini buruk dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi juga, kalau kita sudah mulai berjalan batin kita, menyusuri ruang-ruang itu sampai memang fokusnya pada Tuhan. Akhirnya saya memahami juga, baik buruk itu sebenarnya punya peran masing-masing. Untuk pertama, paling nggak mendewasakan kita ya. Kenapa kita itu dulu misalkan membelot gitu kan, isyan atau durhaka. Kenapa itu dulu kita itu jahil, kufur gitu kan. Kenapa kita dulu itu menuruti ego kita. Kalau kita lihat dari sekarang misalkan, ya dulu kan memang nggak sadar. Iya justru dari situlah kita berjalan gitu kan. Kalau nggak ada diri yang tadi, yang kufur dan sebagainya, kita mana bisa itu berjalan menuju Tuhan. Paling tidak, itu menjadi starting point bagi kita untuk berjalan. Atau paling tidak, lihatlah pelajaran apa sih yang ingin ditunjukkan Tuhan lewat fenomena itu kan. Makanya kalau kita melihatnya, kalau anak sekarang namanya ini Bang Dami ada helicopter view. Kita melihatnya dari atas. Oh ternyata. Nanti kalau kita sudah bahas surat An-Najm nanti jelas Bang Dami. Apa yang kita sebut Lata, Uza, Manat dan sebagainya, Fir'aun dan sebagainya. Oh kalau kita lihatnya dari atas, ya kan. Ternyata kita juga kok yang melabel-labeli itu gitu kan. Itu sebenarnya iya, peran-peran Tuhan mungkin ya, yang kita dengan pengetahuan yang terbatas itu sudah bikin label-label itu. Nanti kita bahas lah Bang Damek di bulan puasa ya, surat An-Najm luar biasa itu. Sebenarnya IG postnya sudah sedikit saya singgung bagaimana Sidratul Muntaha itu. Cuma mungkin teman-teman belum ngeh aja. Nanti kita bahas di Ramadan. Ya. Satu lagi nih, Mbak Rami juga masih bertanya, ataukah dalam kesadaran kita nggak boleh menilai orang lain ya, Bang? Gitu. Gimana, Bang? Iya, jadi tadi kan udah saya bilang, teman-teman ya, kalau orang sudah mulai pakaian ihram, itu simbolnya, udah suluk, udah tawafnya ke dalam gitu, anti clock, jangan lagi clock gitu, ya. Itu penting tuh, komitmen kita dengan pakaian ihram itu sebagai simbol. Kan kita mau menuju qalbu tuh rumah Allah, jalan pulang. Ini yang harus diperiksa nih, penilaian kita itu kan kita nggak tahu juga datanya utuh. Bahkan kita bisa belajar dari sosok Fir'aun, sosok Namrud, sosok Hitler. Kita bisa belajar. Apa yang paling nyata? Wah, itu menyakiti banyak orang, saya nggak mau begitu. Itu yang simpel gitu. Kalau level terdalam nanti ada lagi. Itu pakai cerita, analogi, panggung, sandiwara. Nah, itu butuh helikopter view lagi tuh. Butuh awakening yang dahsyat baru paham. Saya suka bilang tuh, sutradara itu senang kalau pemain-pemainnya itu memerankannya dengan baik gitu. Sutradara loh yang sadar begitu. Pemainnya sih ada yang nggak sadar gitu. Jadi yang sadar itu bukan Dame loh. Bukan. Yang sadar itu tetap roh loh. Itu nah, dengan kita membahas, menguliti teks Quran ini, pelan-pelan, semampu kita, dengan memohon bimbingan ataupun berkahnya, kita bisa merasakan cicipan-cicipan. Itu Mas Hasan. Alhamdulillah, ini ada banyak ya. Mbak Rahmi ditonton lagi aja, dialog mayanya banyak tuh. Itu satu sisi harus urutan juga sih. Ya, ya. Ini Satria. Terima kasih pertanyaannya Mbak Rahmi. Iya Bang, sebenarnya bukan hanya Hitler Bang kalau saya lihat
Al-Quran itu sering mengulang-ulang. Apakah kamu nggak melihat cerita bagaimana kaum Samud, kaum Lut, ya kan, Firaun, ya kan, terus kaum-kaum yang lain, yang sebenarnya itu bisa jadi bahan pelajaran loh bagi kita. Jangan melihat Firaunnya, jangan melihat kaum Samudnya atau apa, tapi coba lihatlah peran mereka dihadirkan Tuhan itu untuk seperti itu. Dan kita yang sekarang ini itu bisa melihat, oh, jangan sampai kita terjebak lagi seperti kaum-kaum terdahulu itu. Itu sering diulang-ulang banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Makanya eh, nggak usah melihat, maksudnya nggak usah melihat diri kita yang seperti apa, tapi coba lihat dari diri kita yang sekarang. Pertempuran itu saat ini masih terjadi di dalam ruang-ruang batin atau al-hujurat di kita itu, Bang. Makanya memang apa yang sudah berlalu bisa menjadi pelajaran kita, tapi jangan fokus ke situ, fokus ke dalam diri kan, Bang. Nah itu, Alhamdulillah nih Bang, kita sudah hampir Ya, 1 jam ya, bahas surat Al-Hujurat. Mungkin teman-teman kalau nggak sempat melihat utuh, bisa nanti saya upload di YouTube-nya. ya. Saya nanti akan lanjutkan lagi Bang Dame ya, di sesi berikutnya mulai dari ayat ke-9 sampai mungkin seterusnya ya Bang Lamit. Ya, Kita insya bikin Allah. rutin teman-teman di sini. Semoga saya pribadi Bang Dame ini hanya sebagai fasilitator. Fasilitator teman-teman sudah mulai ngeh pada kondisi ruang batin atau al-hujuratnya masing-masing. Jadi jangan menganggap kita itu Paling. menjadi acuan. Kalau menjadi acuan terus kemudian mempermasalahkan ini, sama aja kita terjebak kepada kefasikan tadi, Bang Rami ya. Oke. Teman-teman terima kasih, Bang Dame terima kasih. Terima Kita kasih, lanjut Mbak Rohani, untuk teman-teman semua yang kita bertanya lanjut juga kembali untuk hadir. sesi berikutnya minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bang Dame, pamit teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.